Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wica Fitria Airin Pramedita dengan NIM 228220001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum di negara Jepang. Yang pertama, mengenai identitas kurikulum. Kurikulum yang dipakai oleh sekolah di Jepang adalah kurikulum yang telah distandarkan secara nasional. Mata pelajaran yang distandarkan secara nasional antara lain bahasa Jepang, bahasa Inggris, matematika, sejarah, olahraga, pendidikan jasmani, keterampilan dan kesenian, sains, integrated course, dan homeroom. Walaupun begitu, tiap sekolah di masing-masing prefektur mempunyai kebebasan untuk menyusun kurikulum sekolah. Jadi, untuk setiap daerah, kurikulum di mata pelajaran pilihan bisa saja berbeda. Pelajaran pilihan ditekankan pada jenjang kelas 2 dan 3 di mana jumlah kredit per jenjang rata-rata 30. Kurikulum sekolah di Jepang meliputi 3 aspek, yaitu subjek atau kamoku, pendidikan moral, atau dotoku kyoiku, dan ekstrakurikuler. Subjek atau mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib di SD, mata pelajaran wajib dan pilihan di SMP dan SMA. Pendidikan moral tidak berupa mata pelajaran khusus seperti di Indonesia, tetapi berupa konseling selama 1 jam pelajaran dalam seminggu yang dilakukan oleh guru wali kelas. Tidak ada penilaian atau nilai raport untuk mata pelajaran ini. Ekstrakurikuler dapat berupa kegiatan olahraga, seni, kegiatan OSIS, atau kegiatan di sekolah. Yang selanjutnya, pembuat kurikulum. Seperti halnya di semua negara demokrasi konstitusional, di Jepang, konstitusi adalah hukum tertinggi. Semua undang-undang yang mempengaruhi pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus sesuai dengan ketentuan pendidikan dasar dalam konstitusi. Undang-undang yang disahkan oleh Diet Nasional, Perintah Kabinet, dan Peraturan Menteri merupakan dasar hukum untuk pendidikan. Undang-undang dasar tentang pendidikan menentukan tujuan dan prinsip-prinsip dasar, dan undang-undang serta peraturan pendidikan lainnya dibuat sesuai dengan tujuan dan prinsip undang-undang ini. Selain Undang-Undang Dasar Pendidikan, undang-undang pendidikan utama lainnya termasuk Undang-Undang Pendidikan Sekolah yang mengatur organisasi dan manajemen sistem sekolah, Undang-Undang Pendidikan Sosial yang mengatur kegiatan pendidikan sosial, dan Undang-Undang tentang Organisasi dan Fungsi Administrasi Pendidikan Lokal yang memberikan keterangan penting tentang sistem Dewan Pendidikan Lokal. Perintah Kabinet dibuat untuk menegakkan hukum, dan Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Olahraga, dan Kebudayaan atau MEX menerbitkan peraturan menteri dan pemberitahuan mengenai standar untuk mendirikan sekolah, standar kurikulum seperti program studi, dan sebagainya. Penyelenggara kurikulum. Dalam Undang-Undang Dasar Pendidikan atau UU Nomor 120 tanggal 22 Desember 2006, Pasal 16 menyatakan pendidikan tidak boleh berada di bawah kendali yang tidak tepat dan harus diselenggarakan sesuai dengan undang-undang ini dan undang-undang lainnya. Administrasi pendidikan harus dilakukan secara adil dan tepat melalui peran dan kerjasama yang tepat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah pendidikan secara komprehensif guna memberikan kesempatan pendidikan yang setara dan menjaga serta meningkatkan standar pendidikan di seluruh daerah. Lalu, pemerintah daerah
merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing untuk memajukan pendidikan di wilayah mereka. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah fiskal yang diperlukan untuk menjamin bahwa pendidikan diselenggarakan dengan lancar dan berkelanjutan. Pengguna kurikulum. Baik, menentukan kurikulum sebagai standar yang luas untuk semua sekolah, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, untuk mengatur program mereka dalam rangka memastikan standar pendidikan yang tetap di seluruh daerah. Tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan di negara Jepang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pendidikan, adalah sebagai berikut. Pasal 1, pendidikan harus disediakan untuk mengembangkan karakter individu sepenuhnya, dengan tujuan menumbuhkan orang-orang yang sehat baik secara fisik maupun mental, serta memiliki kualitas yang dibutuhkan dalam masyarakat dan bangsa yang damai dan demokratis. Pasal 2, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus diselenggarakan dengan menghormati kebebasan akademik dan mengarahkan pada tujuan-tujuan berikut. Pertama, memastikan siswa memperoleh pengetahuan dan budaya yang luas, menumbuhkan semangat pencarian kebenaran, kepekaan, dan moralitas yang tinggi serta kesehatan tubuh. Yang kedua, mengembangkan kemampuan individu, menumbuhkan kreativitas, dan semangat otonomi serta kemandirian dengan menghormati nilai-nilai individu, menekankan hubungan antara karir dan kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan penghargaan terhadap kerja keras. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai penghormatan terhadap keadilan, tanggung jawab, kesetaraan gender, dan saling menghormati dan kerjasama, serta berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat kita dan berkontribusi pada pengembangannya dalam semangat publik. Yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai menghargai kehidupan, peduli terhadap alam, dan berkeinginan untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dan yang kelima, menumbuhkan nilai penghormatan terhadap tradisi dan budaya, dan cinta negara dan daerah yang telah memelihara kita, serta nilai penghormatan terhadap negara lain dan keinginan untuk berkontribusi pada perdamaian dunia dan pengembangan masyarakat internasional. Pembagian jenjang. Sistem sekolah modern Jepang dimulai dari pengesahan sistem sekolah pada tahun 1872. Undang-Undang Dasar Pendidikan dan Undang-Undang Pendidikan Sekolah diberlakukan pada tahun 1947. Dan sistem pendidikan sekolah 6334 diperkenalkan dengan tujuan mewujudkan prinsip kesempatan yang sama untuk pendidikan. Yang pertama, Taman Kanak-kanak atau Yochien. Taman kanak-kanak bertujuan membantu anak-anak prasekolah mengembangkan pikiran dan tubuh mereka dengan menyediakan lingkungan edukatif yang baik bagi mereka. Taman kanak-kanak melayani anak-anak berusia 3, 4, dan 5 tahun dan memberi mereka kursus 1 hingga 3 tahun. Yang kedua, Pusat Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini Terpadu atau Yohorenkeigata Nintei Kodomoen. Fasilitas ini memiliki fungsi dan karakteristik taman kanak-kanak dan pusat pembibitan dan juga menyediakan layanan dukungan pengasuhan anak bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, sekolah dasar atau Shogakko. Semua anak yang telah mencapai usia 6 tahun diwajibkan untuk memasuki sekolah dasar selama 6 tahun. Sekolah dasar bertujuan untuk memberikan pendidikan umum dasar
yang sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisik anak-anak yang berusia antara 6 dan 12 tahun. Yang keempat, sekolah menengah pertama atau Chugako. Semua anak yang telah menyelesaikan sekolah dasar diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama selama 3 tahun, hingga akhir tahun ajaran di mana mereka mencapai usia 15 tahun. Sekolah menengah pertama menyediakan pendidikan menengah umum yang sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisik anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun, berdasarkan pendidikan yang mereka terima di sekolah dasar. Yang kelima, sekolah wajib belajar atau Gimukyoikugako. Sekolah wajib belajar adalah lembaga yang terdiri dari kelas 1 sampai 9 yang menyediakan pendidikan dasar yang konsisten di tingkat dasar dan menengah pertama. Setiap sekolah dikelola oleh kepala sekolah dan anggota fakultas yang memiliki lisensi mengajar untuk pendidikan dasar dan menengah pertama. Yang keenam, sekolah menengah atas atau Kotogako. Mereka yang telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun di sekolah dasar dan menengah pertama dapat melanjutkan ke sekolah menengah atas. Siswa biasanya harus mengikuti ujian masuk untuk memasuki sekolah menengah atas. Selain kursus sehari penuh, ada juga kursus paruh waktu dan korespondensi. Kursus sehari penuh berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kursus paruh waktu dan korespondensi berlangsung selama 3 tahun atau lebih. Dua kursus terakhir terutama ditunjukkan untuk pekerja muda yang ingin melanjutkan studi menengah atas. Mereka secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Semua kursus ini mengarah pada sertifikat pendidikan menengah atas. Dalam hal ini, pengajaran yang diberikan, kursus sekolah menengah atas juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kursus umum, khusus, dan terpadu. Kursus umum menyediakan pendidikan umum yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi dan mereka yang akan mendapatkan pekerjaan tetapi tidak memilih bidang kejuruan tertentu. Lalu kursus khusus dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kejuruan atau pendidikan khusus lainnya bagi para siswa yang telah memilih bidang kejuruan tertentu sebagai karir masa depan mereka. Kursus-kursus ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi pertanian, industri, perdagangan, perikanan, ekonomi rumah tangga, keperawatan, sains matematika, pendidikan jasmani, musik, seni, bahasa Inggris, dan kursus lainnya. Yang terakhir ada kursus terpadu, diperkenalkan pada tahun 1994. Kursus-kursus ini menawarkan berbagai bidang studi dan mata pelajaran dari kursus umum dan khusus untuk memuaskan berbagai minat, kemampuan, dan bakat siswa, rencana karir masa depan, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah pendidikan menengah atau Chutokyoikugako. Pada bulan April 1999, Jepang memperkenalkan jenis baru sekolah pendidikan menengah 6 tahun yang disebut sekolah pendidikan menengah. Sekolah pendidikan menengah ini menggabungkan pendidikan sekolah menengah pertama dan atas dalam satu unit untuk memberikan pendidikan menengah yang menyeluruh selama 6 tahun. Bagian bawah dari sekolah ini, yang terdiri dari 3 tahun pertama, fokus pada pendidikan sekolah menengah pertama, sementara bagian atas dalam 3 tahun terakhir memfokuskan pada pendidikan sekolah menengah atas. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan umum dan khusus
yang mencakup berbagai aspek perkembangan siswa selama masa pendidikan menengah mereka. Yang kedelapan, sekolah untuk pendidikan kebutuhan khusus atau Tokubetsu Shiengakko. Pendidikan kebutuhan khusus adalah sistem pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan cacat yang relatif berat, dengan tujuan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan masing-masing. Sistem ini terdiri dari 4 tingkat departemen, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sekolah dasar dan menengah pertama dianggap sebagai pendidikan yang wajib. Sejak perubahan sistem pada tahun 2007, yang memungkinkan sekolah-sekolah untuk menerima beberapa jenis cacat, implementasi baru ini telah ditetapkan secara bertahap. Pendidikan kebutuhan khusus juga tersedia di sekolah-sekolah reguler. Kelas-kelas khusus, baik sebagai kelas kecil di sekolah dasar dan menengah, biasa untuk anak-anak dengan cacat ringan, maupun sebagai kelas cabang di rumah sakit untuk anak-anak yang sakit merupakan bagian dari layanan ini. Selain itu, ada program lain yang disebut ruang sumber daya yang terdapat di sekolah dasar dan menengah reguler. Program ini memungkinkan anak-anak dengan penyandang cacat yang terdaftar dan belajar sebagian besar waktu di kelas reguler untuk mengunjungi ruang sumber daya beberapa kali seminggu. Di ruang sumber daya ini, mereka menerima instruksi khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. 9. Institusi pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi di Jepang termasuk universitas, perguruan tinggi junior, dan perguruan tinggi teknologi. Selain itu, perguruan tinggi pelatihan khusus yang menawarkan khusus post-secondary dapat dianggap sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan tinggi. Lalu yang terakhir ada sekolah tinggi pelatihan khusus atau Senshugakko dan sekolah lain-lain atau Kakusugakko. Selain lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang disebutkan di atas, ada lembaga pendidikan yang dikenal sebagai perguruan tinggi pelatihan khusus dan sekolah lain-lain, yang menawarkan berbagai program pendidikan kejuruan dan teknis praktis dalam menanggapi berbagai tuntutan orang dalam masyarakat yang berubah. Sebagian besar, sekolah-sekolah ini dikendalikan secara pribadi. A. Kursus yang disediakan di Specialist Training College dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu kursus menengah atas, post-secondary, dan umum. Setiap kursus memberikan setidaknya 40 siswa instruksi sistematis yang berlangsung tidak kurang dari 1 tahun, selama 800 jam kelas atau lebih per tahun. Perguruan tinggi pelatihan khusus yang menawarkan kursus menengah atas disebut sekolah pelatihan khusus menengah atas atau Kotoseshugakko, dan yang menawarkan kursus post-secondary disebut perguruan tinggi pelatihan profesional atau Senmongakko. Yang pertama, mengharuskan untuk masuk penyelesaian pendidikan wajib. Sedangkan yang kedua menerima mereka yang telah lulus dari sekolah menengah atas atau kursus menengah atas dari perguruan tinggi pelatihan khusus dan memberikan gelar rekan teknis atau senmoshi kepada mereka yang menyelesaikan kursus pasca sekolah menengah yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk masa studi setidaknya 2 tahun. Siswa yang telah menyelesaikan kursus menengah atas yang berlangsung selama 3 tahun atau lebih dari perguruan tinggi pelatihan khusus yang ditunjuk oleh menteri berhak untuk mengajukan permohonan tempat universitas.
Lalu B. Sekolah lain-lain. Sekolah ini menyediakan pelatihan kejuruan praktis seperti menjahit, memasak, pembukuan, mengetik, mengemudi, dan memperbaiki mobil, teknik komputer, dan lain-lain. Sebagian besar kursus di sekolah lain-lain mengharuskan untuk masuk penyelesaian sekolah menengah pertama. Kursus-kursus ini biasanya berlangsung 1 tahun atau lebih dengan setidaknya 680 jam kelas per tahun. Tetapi ada juga kursus yang lebih pendek dari 3 bulan atau lebih. Metode dan teknik evaluasi. Pendidikan dasar atau Shogako tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan masuk ke kelas 2, begitu pula seterusnya. Ujian akhir pun tidak ada karena SD dan SMP masih termasuk kelompok pendidikan wajib atau compulsory education. Sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP. Di tingkat SMA ada 2 kali ujian, mid-test dan final test, tetapi tidak bersifat wajib ataupun nasional. Di beberapa prefektur yang melaksanakan ujian, final test dilaksanakan serentak selama 3 hari dengan materi ujian yang dibuat oleh sekolah. Berdasarkan standar dari Educational Board, di setiap prefektur, penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tapi akumulasi dari nilai tes sehari-hari, ekstrakurikuler, mid-test, dan final test. Dengan sistem seperti ini, tentu saja hampir 100% siswa naik kelas atau dapat lulus. Selanjutnya, siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya. Tetapi, kali ini mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar. Artinya, soal ujian dibuat oleh Educational Board di setiap prefektur. Kapan fisika mulai diajarkan? Tidak ditemukan detail spesifik mengenai kapan tepatnya mata pelajaran fisika mulai diajarkan di sekolah. Namun, yang jelas adalah bahwa ilmu pengetahuan alam atau sains sudah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan sejak jenjang sekolah dasar. Tujuan dan karakteristik fisika. Tujuan keseluruhan sains adalah agar siswa dapat mengenal alam dan melakukan observasi dan eksperimen dalam prefektus mereka sendiri, serta mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan memupukkan hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kasih sayang terhadap alam. Dan pada saat yang sama, mengembangkan pemahaman yang realistis tentang fenomena alam dan menumbuhkan perspektif dan gagasan ilmiah. Karakteristik sains pada jenjang SD dibagi menjadi 2, yaitu untuk mengembangkan perspektif dan gagasan mengenai materi yang disediakan, serta menumbuhkan sikap mencintai dan melindungi makhluk hidup dan alam. Struktur materi sains pada jenjang SD adalah sebagai berikut. Pada kelas 3, materi atau energi yang dibahas mengenai benda dan berat, fungsi angin dan kekuatan karet, sifat-sifat cahaya, sifat-sifat magnet, dan jalur listrik. Yang kedua, mengenai kehidupan atau bumi, membahas serangga dan tanaman, pengamatan lingkungan yang sudah dikenal, dan matahari dan tanah. Pada kelas 4, materi atau energi yang dibahas, sifat-sifat udara dan air, logam, air, udara, dan suhu, dan fungsi listrik. Yang kedua, mengenai kehidupan atau bumi yang dibahas adalah struktur dan pergerakan tubuh manusia, musim dan makhluk hidup, kondisi cuaca, lalu bulan dan bintang-bintang. Pada kelas 5, materi atau energi yang dibahas adalah perubahan zat, pergerakan pendulum, dan fungsi arus listrik.
Yang kedua, mengenai kehidupan atau bumi membahas perkecambahan, pertumbuhan, dan pembuahan tanaman. Lalu kelahiran hewan, fungsi air yang mengalir, dan perubahan cuaca. Pada kelas 6, materi atau energi yang dibahas adalah mekanisme pembakaran, sifat-sifat larutan berair, keteraturan tuas, dan penggunaan listrik. Lalu, mengenai kehidupan atau bumi, yang dibahas adalah struktur dan fungsi tubuh manusia, nutrisi tanaman dan jalur air, makhluk hidup dan lingkungan, pembentukan dan perubahan tanah. Yang terakhir, bulan dan matahari. Petunjuk strategi pembelajaran telah ditetapkan dalam Standar Kurikulum Nasional Revisi 2017-2018 dan bisa diakses melalui web Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology Japan atau MEX. Selanjutnya, lembaga penguji atau penentu kelulusan. Penilaian pembelajaran di sekolah menengah atas disediakan untuk mengevaluasi sejauh mana setiap siswa memperoleh kemampuan yang ditetapkan dalam tujuan standar kurikulum nasional atau Gokushu Shidoyoryo. Ini bertujuan untuk meningkatkan instruksi yang sesuai dengan kebutuhan individu dan untuk memastikan bahwa setiap siswa menyerap apa yang telah dia pelajari. Penilaian pembelajaran bertujuan untuk menggambarkan secara akurat hasil belajar siswa serta untuk meningkatkan pengajaran guru. Ini juga melayani peran yang sangat penting dalam memungkinkan siswa untuk merefleksi pembelajaran mereka sendiri sehingga dapat belajar di masa depan. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam catatan panduan atau shidoyoroku dan disalin pada rapor. Catatan panduan berfungsi sebagai catatan asli pendaftaran siswa dan ringkasan proses dan hasil instruksi yang digunakan untuk instruksi dan penerbitan sertifikat di masa mendatang. Rapor dibagikan dengan siswa dan wali untuk mendukung refleksi diri siswa dan pembelajaran di masa depan. Spesifikasi guru. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2012, Undang-Undang Pendidikan Sekolah Pasal 9 menyatakan bahwa seseorang yang termasuk dalam salah satu dari hal-hal berikut tidak boleh menjadi kepala sekolah atau guru. Yang pertama, seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau lebih. Yang kedua, seseorang yang lisensinya telah kehilangan validitasnya karena jatuh berdasarkan pasal 10 ayat 1, butir 2 dan butir 3 Undang-Undang Perizinan Staf Pendidikan dan 3 tahun belum berlalu sejak tanggal pencabutan tersebut. Yang ketiga, seseorang yang telah dibuang untuk dicabut lisensinya sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1-3 Undang-Undang Perizinan Staf Pendidikan dan yang belum melewati 3 tahun. Yang keempat, seseorang yang telah membentuk atau bergabung dengan partai politik atau organisasi lain yang menganjurkan penghancuran konstitusi Jepang atau pemerintah yang didirikan di bawahnya dengan kekerasan pada atau setelah tanggal pemberlakuan konstitusi Jepang. Yang terakhir, ada fakta unik sekolah di Jepang. Selain aturan-aturannya yang unik, ada beberapa fakta tentang sekolah di negara Sakura ini yang tidak kalah mengejutkan. Yang pertama, masih memegang nilai tradisional. Di zaman yang sudah modern ini, sebagian besar sekolah di Jepang justru masih memegang nilai-nilai tradisional, termasuk di dalamnya mata pelajaran tradisional. Tidak seperti sekolah-sekolah pada negara lain, di Jepang siswa juga diajari mata pelajaran tradisional seperti kaligrafi dan kesusastraan Jepang. Yang kedua, tetap masuk meskipun libur. Biasanya, apabila libur sekolah tiba, siswa akan menggunakannya untuk berlibur bebas dari sekolah. Akan tetapi,
Hal tersebut nampaknya tidak berlaku di sekolah-sekolah di Jepang. Hal ini biasanya berlaku terutama pada guru. Ketika libur tiba, guru-guru masih harus menunaikan kewajibannya di sekolah. Kadangkala, guru juga harus menghadiri ekstrakurikuler yang dibimbingnya. Siswa pun tidak benar-benar bebas karena ada segudang PR yang harus dikerjakan. Yang ketiga, aktivitas klub di pagi dan sore hari. Siswa yang bersekolah tidak hanya belajar saja. Hampir setiap sekolah mempunyai aktivitas ekstrakurikuler seperti klub olahraga, seni, dan literatur. Siswa yang tergabung dalam anggota klub seringkali harus menghadiri aktivitas klub di pagi dan sore hari. Apalagi jika klub yang diikuti adalah klub olahraga. Datang berlatih di pagi dan sore hari menjadi hal yang wajib dilakukan agar tubuh selalu bugar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.